Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Saya harap Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Cici Sreasi min Qismi Ta'lim Lugha Arabiyah. Pada video kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang materi metode gramatikal tarjamah dalam pembelajaran bahasa Arab. Tapi sebelumnya saya memohon maaf karena pada video kali ini saya tidak bisa menampakkan wajah karena dalam keadaan kurang sehat. Pada pembahasan kali ini yang akan saya bahas yaitu ada tentang latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru, peran siswa, dan juga buku ajar ataupun bahan ajar. Pada latar belakang metode qawaid dan tarjamah di sini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan yang mempelajari dan mengajarkan bahasa asing. Dan metode ini digunakan untuk mengajarkan bahasa yang memiliki peradaban masa lampau. Selain itu, metode ini bermuara pada zaman kebangkitan di Eropa, dan pada masa kebangkitan tersebut, bahasa Yunani dan bahasa Latin digunakan untuk mentransfer warisan kemanusiaan ke dunia barat yang ditulis dalam berbagai macam bahasa. Dan metode gramatikal dan tarjamah ini sering dijuluki dengan metode tradisional. Sepintas julukan ini mengandung kesan atau metode kolot. Boleh jadi demikian, sebab metode ini memang sudah tua. Akan tetapi bukan masalah tuanya yang penting dan menarik adalah bahwa metode kaidah terjemah ini sudah melekat kuat di masyarakat Eropa selama berabad-abad dalam mengajarkan bahasa-bahasa asing. Sebut saja bahasa Yunani kuno dan Latin. Selanjutnya, landasan teori pada metode gramatikal terjemah di sini disebut juga grammar translation method, yaitu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan menghafal aturan-aturan atau berbagai kaidah tata bahasa asing. Jadi, peserta didik diajarkan terlebih dahulu gramatikal atau tata bahasa. Dan metode ini merupakan penggabungan dari metode gramatikal dan terjemah. Dasar pokok metode ini adalah hafalan kaidah analisis gramatikal terhadap wacana, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan sebagai pengantar pelajaran. Ada dua pendekatan teori yang mendasari pengajaran bahasa, yaitu teori tradisional dan teori struktural. Teori tradisional di sini melihat bahasa secara preskriptif. Artinya, bahasa yang baik dan benar adalah menurut para ahli bahasa, bukan yang digunakan oleh penutur asli yang di lapangan. Sedangkan teori struktural melihat bahasa secara deskriptif. Artinya, bahasa yang baik dan benar adalah yang digunakan oleh penutur asli lapangan. Selanjutnya, karakteristik. Di sini yang pertama ada materi pelajaran terdiri atas buku nahu, kamus atau daftar kata, dan teks bacaan. Selanjutnya, tata bahasa disajikan secara deduktif, yaitu dimulai dengan penyajian kaidah yang diikuti oleh contoh-contoh serta dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Yang ketiga, ada basis pembelajaran adalah menghafal kaidah tata bahasa dan kosakata, yang kemudian penerjemahannya itu harfiah dari bahasa asing yang dipelajari ke bahasa peserta didik ataupun bahasa ibu dan sebaliknya. Selanjutnya, karakteristik. Di sini ada peran guru aktif sebagai penyaji materi dan peran peserta didik pasif sebagai penerima materi. Selanjutnya ada bahasa ibu peserta didik digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Bahasa tersebut itu dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang baru kepada peserta didik. Karakteristik selanjutnya, gramatikal yang diajarkan adalah gramatika formal. Para peserta didik dikatakan telah dapat mempelajari bahasa tersebut kalau mereka dapat menerjemahkan paragraf atau barisan atau bagian prosa dengan baik. Selanjutnya ada latihan ucapan atau bicara tidak diberikan namun hanya bersifat sesekali, dan teks bacaan berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan
lama, dan juga pemahaman akan kaidah dan bahan bacaan pun diuji melalui terjemahnya. Adapun tujuannya di sini metode gramatikal terjemah adalah agar para peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Selain itu, peserta didik juga mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa asing yang dipelajarinya. Tujuan lainnya juga ada untuk membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Adapun peran guru pada metode gramatikal terjemah di sini itu gampang ataupun mudah jika guru tersebut menguasai dengan baik bahasa Arabnya, yaitu dengan menambah inovasi-inovasi baru dalam pengajaran bahasa Arab, mengaplikasikan pembelajaran dengan berbagai macam metode ataupun permainan agar tidak dirasa jenuh ataupun bosan. Juga bisa menambah motivasi dalam belajar jika metode ini dipadukan dengan ragam aplikasi ataupun inovasi pembelajaran lain. Sedangkan peran siswa pada metode gramatikal terjemah di sini ada pelajar menguasai dalam arti hafal di luar kepala kaidah-kaidah tata bahasa ataupun tata bahasa target. Yang kedua ada pelajar memahami isi detail bahan bacaan yang dipelajarinya dan mampu menerjemahkannya. Selanjutnya, pelajar memahami karakteristik bahasa target dan banyak hal lainnya yang bersifat teoritis dan dapat membandingkannya dengan bahasa ibu. Peran siswa selanjutnya, pelajar dapat menghafal kosakata dengan jumlah yang relatif banyak dalam setiap pertemuan. Selanjutnya, ada pelajar di sini sangat menguasai kemampuan membaca bahasa Arab. Adapun kedudukan materinya itu terdiri atas buku nahwu, kamus atau daftar kata, dan teks bacaan. Tata bahasa disajikan secara deduktif, yakni dimulai dengan penyajian kaidah yang diikuti dengan contoh-contoh dan dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Dan kedudukan bahasa ibu di sini dalam metode ini digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru hendak memperhatikan kemampuan nalar siswa agar terjadi proses pembelajaran yang inovatif penuh warna dengan peran aktif siswa di dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.